Halo semua, di sini saya akan mengedukasikan tentang suatu penyakit yaitu penyakit diabetes mellitus atau sering disebut sebagai kencing manis. Sebelum kita menjelas lebih jauh, pertama-tama kita ketahui dulu apa itu diabetes. Diabetes mellitus adalah penyakit di mana kadar gula dalam darah tinggi karena tubuh tidak mampu melepaskan atau menggunakan insulin, di mana insulin tersebut adalah hormon yang dibuat oleh pankreas yang merupakan zat utama yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula darah. Insulin menyebabkan gula berpindah ke dalam sel tubuh sehingga bisa menghasilkan energi. Tipe diabetes mellitus. Ada beberapa tipe diabetes mellitus. Yang pertama itu diabetes mellitus tipe 1, yaitu penyakit autoimun yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh yang menyerang dan menghancurkan sel-sel penghasil insulin di pankreas, di mana diabetes tipe 1 ini muncul dengan cepat dan dapat meliputi rasa haus yang berlebihan, sering buang air kecil, penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan, kelelahan, rasa lapar yang berlebihan, penglihatan kabur, dan luka pada kulit yang sulit disembuh. Ini biasanya muncul pada anak-anak dan remaja. Yang kedua adalah diabetes tipe 2. Adalah diabetes yang paling umum dan tubuh tidak bisa menggunakan insulin secara efektif. Diabetes tipe 2 ini biasanya muncul pada orang dewasa, tetapi dapat terjadi pada anak-anak dan remaja. Gejala diabetes tipe 2 ini meliputi beberapa hal, yaitu rasa haus yang berlebihan, sering buang air kecil, penurunan berat badan, kelelahan, rasa lapar yang berlebihan, penglihatan kabur, luka yang sulit disembuh, infeksi kulit yang berulang, dan mati rasa atau kesemutan di tangan atau di kaki. Biasanya, penderita dapat mengandalkan kadar gula darah mereka dengan perubahan gaya hidup, seperti olahraga secara teratur dan makan makanan yang sehat. Dan yang ketiga adalah diabetes gestasional, adalah kondisi yang terjadi ketika wanita hamil memiliki kadar gula darah tinggi. Ini biasanya muncul pada trimester kedua dan trimester ketiga. Diabetes gestasional biasanya hilang setelah melahirkan, tetapi meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari. Wanita hamil dengan diabetes gestasional harus mengendalikan kadar gula darah mereka dengan perubahan gaya hidup atau dengan menggunakan insulin. Yang berikut adalah kelainan pada diabetes mellitus tipe 2. Penderita diabetes mellitus tipe 2 di mana glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel karena sel resisten terhadap insulin. Orang normal glukosa dapat masuk ke dalam sel dengan mudah. Yang berikut faktor resiko diabetes mellitus. Ada 3 faktor resiko diabetes mellitus. Yang pertama itu ada faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan, yaitu riwayat diabetes dalam keluarga, pernah mengalami atau pernah menderita diabetes mellitus saat hamil. Yang ketiga memiliki riwayat penyakit jantung. Yang kedua adalah faktor risiko yang dapat dikendalikan, yaitu kegemukan, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol, gaya hidup kurang gerak atau kurangnya berolahraga, dan pola makan yang tidak sehat. Dan yang ketiga adalah gejala kencing manis. Gejala kencing manis ini ada gejala awal dan ada gejala lanjutan. Gejala awalnya adalah banyak makan, banyak minum, dan banyak kencing. Sedangkan gejala-gejala lain yang timbul adalah penurunan berat badan yang tidak jelas, cepat lelah dan mengantuk, pandangan kabur, kesumutan dan rasa kaki tebal di kulit, rasa gatal terutama di sekitar kemaluan, dan luka yang lama sembuh, dan yang terakhir adalah gigi mudah goyang dan lepas. Yang berikut, pemicu kadar gula darah rendah. Yang pertama itu
tidak makan atau makan terlalu sedikit. Yang kedua, aktivitas yang meningkat. Dan yang ketiga, olahraga berat. Yang keempat, suntikan insulin dengan dosis yang terlalu tinggi. Yang kelima, perubahan kebutuhan tubuh akan obat. Dan yang keenam, konsumsi alkohol. Ada 7 langkah pencegah diabetes. Yang pertama adalah berperan aktif dalam proses pengobatan, di mana kita harus mengikuti beberapa hal berikut. Yang pertama, cari informasi mengenai diabetes, tetap update tentang perkembangan pengobatan diabetes yang alternatif, terapi, dan tersedia. Yang kedua, buat jadwal pemeriksaan rutin dengan dokter. Yang ketiga, minta rujukan ke ahli gizi, dokter kesehatan olahraga. Selain itu, jangan ragu untuk bertanya tentang hal-hal yang tidak atau laporkan perubahan kondisi tubuh dan ikut jadwal kontrol rutin. Yang kedua adalah pola makan yang baik, di mana yang pertama, batasi makanan lemak, terutama lemak hewani. Yang kedua, hindari makanan kaya gula. Yang ketiga, jangan minum alkohol. Dan yang keempat, batasi konsumsi garam. Yang ketiga adalah hidup lebih aktif. Yang pertama, olahraga secara teratur. Yang kedua, lakukan kegiatan yang diminati dan sesuai kemampuan. Yang ketiga, konsultasikan dengan dokter mengenai jenis olahraga yang dilakukan, pengaturan pola makan, dan pengaruhnya terhadap pengobatan. Yang keempat adalah minum obat sesuai anjuran dokter. Yang pertama, patuhi jadwal minum obat. Yang kedua, obat diabetes mellitus harus sesuai dengan yang diresep dokter. Yang ketiga, jangan mengubah dosis tanpa sepengetahuan dokter. Yang kelima adalah periksa kadar gula secara teratur. Yang pertama, nilai kadar gula. Yang kedua, tanggal pemeriksaan. Yang ketiga, obat yang diminum. Dan yang keempat adalah kondisi tubuh saat pemeriksaan. Yang keenam adalah perhatikan kaki. Yang pertama itu adalah jagalah kebersihan kaki. Yang kedua adalah gunakan kaos kaki atau alas kaki yang nyaman. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk memotong kuku kaki. Yang ketujuh adalah periksa mata. Amati apakah ada gangguan pada mata dan lakukan pemeriksaan mata jika ada gangguan.